Selamat pagi sobat kremes di seluruh dunia dimanapun berada. Salam kremes, kremes berkah dalam. Kembali berjumpa dengan Mobon 153 hari ini 10 Juni 2020. Gimana? Semangat pagi? Gimana? Sudah berkreasi, berinovasi supaya selalu penuh inspirasi? Kita ngopi dulu. Hari ini, Kompas, cegah penularan di angkutan. Peningkatan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia mencapai rekor tertinggi. Pada saat yang sama, pemerintah menambah kapasitas penumpang angkutan umum seiring dimulainya masa transisi. Wah, ini belum berakhir, belum normal, harus waspada, siaga, eling ya. Semoga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang semakin disiplin, semakin taat dan patuh ya sobat kremes, ingat ya. Lalu ini juga berita tahun ajaran baru, belajar jarak jauh diprediksi berlanjut. Sistem pembelajaran jarak jauh yang berjalan hampir 3 bulan terakhir kemungkinan besar akan tetap dilanjutkan saat tahun ajaran baru pada pertengahan Juli 2020. Pilihan ini lebih aman bagi semua warga sekolah ya, untuk anak, guru, dan juga orang tua kita semua. Nah, semoga ini menjadi kewaspadaan dan kita bertumbuh menjadi pribadi yang sadar dan bijaksana dan selalu waspada. Lalu apalagi? Wah, ini bagus ini. COVID-19 renggut masa depan anak. COVID-19 mengancam masa depan lebih dari 80 juta anak Indonesia. Hak mereka atas pendidikan dan kesehatan terenggut. Ancaman hilangnya satu generasi bangsa pun ada di depan mata. Nah, ini sungguh menjadi kewaspadaan kita semua ya. Ini dikatakan oleh ahli demografi Indonesia dan juga Wakil Menteri Pendidikan Fasli Jalal, ancaman hilangnya generasi ada di depan mata. Nah, karena juga dilihat dari perkembangan 3 bulan selama pandemi ini, ada potensi hilangnya generasi. Ini bisa dilihat dari meningkatnya kehamilan tak diinginkan dan terbatasnya layanan pemeriksaan kandungan. Nah, maka nanti mungkin akan ada bayi prematur. Nah, ini sungguh menjadi kewaspadaan kita semua ya. Memang ada statement bahwa selama di rumah ini ikatan keluarga, statement positif ya, ikatan keluarga itu makin baik, orang tua banyak bertemu dengan anak, orang tua sungguh banyak berrelasi, berkomunikasi dengan anak. Ini menjadi baik, positif. Itu idealnya, memang idealnya itu, harapannya itu. Namun kenyataan ini tidak seperti itu semua. Banyak dan tidak sedikit juga orang tua yang mulai bingung, bahkan mungkin stres dengan beban hidup selama masa pandemi. Karena dari segi kebutuhan dan juga pemasukan keluarga atau perekonomian keluarga sungguh terdampak dan mungkin terdesak. Nah, ini menjadi warning untuk kita semua sebagai keluarga-keluarga, bahwa tinggal di rumah selama 3 bulan ini positifnya memang idealnya itu akan semakin baik, positif. Namun juga banyak keluarga orang tua yang stres. Maka orang yang stres itu bisa emosi, bahkan mungkin bisa merugikan. Nah, saat-saat seperti ini kewaspadaan, eling dan waspada sungguh menjadi kesadaran bersama ya. Karena selama ini tantangan selama pandemi sebagai keluarga ini berat. Sungguh-sungguh orang tua dan anak ini ditantang dengan kesulitan yang tidak terprediksi kemarin, tidak direncanakan. Maka sungguh kita harus melakukan hal-hal yang mungkin baru, yang kemarin belum terlalu dipikirkan. Nah, mungkin yang pertama yaitu menata diri.
menata pikiran, menata hati, agar siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan berat, kemungkinan-kemungkinan yang tidak terprediksi, tidak disangka namun akan dihadapi. Lalu juga harus hidup yang lebih teratur ya daripada yang kemarin, mulai dari makanan yang sehat, lalu juga bekerja yang teratur, lalu juga istirahat yang teratur, olahraga bersama, sehingga tetap terjaga dalam keteraturan dan kebaikan. Lalu juga melakukan hal-hal positif sesuai protokol kesehatan ya, masker, lalu cuci tangan, lalu jaga jarak. Ini semoga menjadi sikap disiplin kita, menjadi sikap patuh, sikap taat kita menuju normal baru, menuju kebaikan. Nah, kemungkinan juga harus menjadi keluarga yang ceria dan bahagia atau kreatif, membuat ceria dan bahagia keluarga. Nah, mungkin dekorasi rumah ini bisa dibuat untuk kesibukan orang tua. Nah, ini ada sebuah keluarga yang mewarnai atau mencoret-coret dinding rumahnya supaya menjadi suasana kafe atau suasana yang lebih indah, sejuk untuk anak dan juga untuk orang tuanya. Ini kreatif sekali ya. Semoga ini menjadi inspirasi dan keluarga-keluarga tidak mandek, tidak berhenti, tidak diam saja saat-saat ini. Nah, lalu yang kedua, menata kebutuhan dan perekonomian. Nah, kalau orang Jawa itu seperti kemarin yang saya mengatakan ya, gemi setiti ngati-ati. Nah, hemat, lalu prioritas utama dan penting kebutuhan-kebutuhan, tidak boleh boros lagi, tidak boleh sembarangan kebutuhan atau pengeluaran. Nah, prinsip ekonomi paling dasar yaitu pengeluaran ini harus lebih kecil. Nah, jangan sampai ya pengeluaran lebih besar ya daripada pendapatan ya. Pendapatan harus lebih besar. Nah, semoga ini bisa diatur, bisa ditata. Nah, juga mulai berpikir pos atau jatah untuk kesehatan, untuk beli vitamin, untuk kesehatan anak, keluarga, ini harus sungguh diperhatikan. Lalu mungkin yang ketiga, ini menata atau membuka kemungkinan penghasilan atau pendapatan baru keluarga. Nah, mungkin seperti kakak saya di Jakarta ini, dia ngantor, dia menawari ya teman-temannya kebutuhan pokok, ada beras, ada minyak dan lain sebagainya, lalu teman-temannya pesan, lalu kemudian diantar. Nah, semoga ini menjadi kreativitas untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Nah juga kebutuhan untuk sayur, mungkin menanam sayur di rumah dengan keluarga. Lalu juga mengajak keluarga untuk sungguh-sungguh kreatif, memungkinkan untuk mencari pendapatan lebih. Nah, kalau tadi di kantor, mungkin ke tetangga, kerabat terdekat, mungkin ada yang butuh ini ditawari, lalu mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, semoga kita sungguh-sungguh berkreasi, menata, membuka kemungkinan yang bisa kita wujudkan di saat pandemi ini. Nah, Sobat Kremes di seluruh dunia, semoga ingat ya, kita sungguh harus menata dan membuka kemungkinan baru sehingga hidup kita terjaga, selamat, dan mungkin kita bahkan bisa menjadi berkat dan sukacita untuk keluarga. Kita ngopi dulu supaya penuh dengan inspirasi membuat keluarga kita terjaga dan selamat. Nah, Sobat Kremes, sampai jumpa di hari berikutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa like and subscribe. Komen-komen yang positif. Tuhan memberkati. Salam Kremes, Kremes berkata lo.